Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, adalah bertakwa salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan seorang khatib kepada jamaahnya sekalian. Bahkan para ulama berpendapat tidak sah khutbah kalau seorang khatib tidak mengajak jamaahnya untuk meningkatkan iman dan takwa itu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga saya mengajak jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Kata para ulama, takwa itu mengerjakan segala perintah Allah dengan ikhtiar yang kita bisa dan berupaya menjauhi semua larangan Allah dengan upaya yang kita bisa juga. Oleh karena itu, pada hari ini kita datang ke masjid ini tidak lain dan tidak bukan, di samping ini perintah Allah yang termaktub di dalam surah Al-Jumu'ah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita diperintahkan Allah untuk datang ke masjid ini melaksanakan sholat Jumat. Sepenting apapun pekerjaan kita di luar sana, sehebat apapun gaji yang kita peroleh hari Jumat ini, dan sebutuh apapun yang harus kita lakukan, kalau sudah datang waktu sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu datang ke masjid untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk mendengarkan khutbah. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik, kata Allah, kalau kamu mengetahui. Nah, di samping ini perintah Allah, tentu ada hikmah yang termaktub. Perintah Allah melaksanakan sholat Jumat ini adalah apa yang disampaikan khatib setiap Jumatnya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah setelah datang kita ke masjid setiap Jumatnya sudah bertambahkah iman dan takwa kita itu kepada Allah? Apakah hanya datang ke masjid hanya sekedar seremonial saja? Datang ke masjid hanya untuk menggugurkan kewajiban saja? Bahkan datang ke masjid hanya untuk numpang tidur saja? Oleh karena itu, mari kita robah mindset kita itu, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban
tapi untuk menambah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Di samping sholat dengan khusyuk, juga mendengarkan apa yang disampaikan khatib setiap Jumatnya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempatnya dan dari manapun dengan niat dan tujuan talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia akan mendapatkan pahala fi sabilillah selama dia di luar itu. Maka di samping kita melaksanakan sholat Jumat, niatkan juga untuk menambah ilmu kita kepada Allah, ilmu kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Rasul atau Nabi diciptakan Allah di muka bumi ini sebanyak 124.000 Nabi. 124.000 Nabi banyak. Di antara 124.000 Nabi itu ada 313 Rasul. Dan di antara 313 Rasul itu ada 24 Rasul yang wajib kita ketahui namanya. Bahkan kata para ulama, sompel iman kita kalau kita tidak hafal nama-nama yang 25. Para ulama tidak menyuruh kita menghafal 124.000. Para ulama tidak menyuruh kita menghafal 313.000. Tapi hanya 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani dan wajib kita hafal, meskipun tidak berurutan. Nah, di antara 25 Rasul yang wajib kita ketahui namanya itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 Rasul yang ulul ajmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari ini karena bertepatan kita libur kenaikan Isa Al-Masih, kata agama sebelah. Tapi pada momen kali ini saya ingin meyakinkan dan menekan kepada kita bagaimana kita harus mengimani dan meyakini kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu yang kita ketahui adalah Nabi atau Rasul yang 25, yang 24 dari yang 25 itu. Beliau dilahirkan seorang wanita yang bernama Maryam, mempunyai kakek yang bernama Imran. Imran ini adalah imam Masjidil Aqsa yang beriman kepada Allah. Makanya termaktub di dalam surah, di dalam Al-Quran ada namanya surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Keluarga Imran itu siapa? Imran sebagai kakek Rasulullah, Hanna sebagai neneknya, kemudian mempunyai anak yang bernama Maryam. Maryam mempunyai anak yang bernama Isa alaihissalam. Kenapa Isa alaihissalam dipertuhankan para kaum Nasrani? Karena Nabi Isa mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa. Perbedaan kita kepada kaum Nasrani atau agama Nasrani hanya perbedaan yang tipis, yaitu mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Isa alaihissalam atau Isa al-Masih atau Yesus Kristus adalah sebuah nama dari orang yang sama. Dan Nabi Isa alaihissalam harus kita yakini adalah seorang Rasul yang mempunyai mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang luar biasa inilah sehingga Nabi Isa menjadi dipertuhankan mereka. Apa mukjizat yang luar biasa? Mukjizat luar biasa Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang mati. Dari dasar inilah dia menjadi hebat di pikir mereka. Padahal ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam semasa hidupnya
umurnya hanya 24 tahun, belum menikah, belum menjadi dipertuhankan. Para murid-murid Nabi Isa alaihissalam menjadi dipertuhankan setelah 325 tahun beliau wafat, atau setelah 325 tahun beliau tiada. Barulah Nabi Isa alaihissalam dinobatkan menjadi Tuhan, dan penobatannya itu pun di Roma. Kalau kita membaca sejarah, dan ada konsili pada masa itu dengan Konstantinopel. Pada masa itu masyarakat Roma percaya kepada dewa matahari, sehingga terjadilah konsili muktamar atau kesepakatan dipertuhankanlah Nabi Isa alaihissalam tepatnya pada tanggal 25 Desember. Nah, kita sebagai umat Islam, pertama, agar iman kita tidak gugur, pertama harus kita yakini dan kita imani Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena iman kita sebagai umat muslim, karena iman itulah dunia ini akan menjadi kokoh. Bahkan kata para ulama, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah riwayat mengatakan, tidak akan dikiamatkan Allah bumi ini kalau masih ada orang beriman di muka bumi ini. Jadi semakin banyak orang beriman, insya Allah bumi ini akan semakin kokoh. Diriwayatkan pada suatu hari nanti tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini, tinggal satu-satunya seorang pemuda yang berada di Yaman. Dan pemuda ini pun tidak tahu lagi syariat sholat, tidak tahu lagi puasa, tidak tahu lagi hukum-hukum, taunya hanya Allah, Allah dan Allah saja. Maka para teman-temannya bertanya, siapakah Allah itu? Karena memang tidak ada lagi orang beriman, tinggal dia satu-satunya. Dia mengatakan Allah adalah Tuhan kita, Tuhan nenek moyang kita. Itu yang harus ketahui. Nah, dengan qadrat Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang satu-satunya beriman di muka bumi ini ditakdirkan Allah bergumul dengan seekor serigala, maka meninggallah seorang pemuda yang tinggal satu-satunya beriman di muka bumi ini. Barulah Allah kiamatkan bumi ini. Kenapa demikian? Karena Allah jijik melihat bumi ini yang tidak ada satupun orang beriman di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, iman itu sangat penting. Termasuk pada hari ini kita datang sholat Jumat ke masjid ini untuk memperkokoh dan memperkuat iman kita. Yang kedua, bagaimana cara menjaga iman itu? Tidak lain adalah tidak bukan memelihara sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah saya ilustrasikan, Rasulullah SAW mengatakan sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, samalah dia meruntuhkan agama. Kalau kita ilustrasikan masjid yang cukup lumayan bagus ini, yang kita bangun bersama-sama, tiba-tiba adalah beberapa orang datang ke masjid ini membawa palu dan gada dengan niat untuk meruntuhkan masjid ini. Kira-kira apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Tentulah orang itu akan kita tangkap dan kita bawa ke kantor polisi. Minimalnya sebelum kita bawa orang itu, kita gebukin dulu, karena dia berniat untuk meruntuhkan masjid yang sudah kita bangun ini. Namun perlu diingat jamaah sekalian, di rumah kita, mungkin di dalam kamar kita, ada orang yang ingin meruntuhkan agama Allah dengan meninggalkan sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, samalah dia meruntuhkan agamanya. Nah, sekarang ada anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita yang meninggalkan sholat, samalah mereka calon-calon yang akan meruntuhkan agama Allah ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita biasa-biasa saja? Padahal ada orang yang mau meruntuhkan masjid ini,
Kita sudah begitu kepo mungkin mengebukin atau membawanya ke kantor polisi. Tapi ada orang yang mau meninggalkan sholat, anak kita, keluarga kita, mereka adalah calon-calon yang meruntuhkan agama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini momen terbaik untuk memperkokoh iman kita, iman anak istri kita, iman keluarga kita. Salah satunya adalah dengan cara memelihara sholat. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam khutbah yang singkat ini, terakhir saya berpesan kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kalian tidak bisa menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana di ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kalian tidak mampu menjadi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu akan masuk surga tanpa hisab, seminimal-minimalnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan yang berserah diri kepada Allah, yaitu yang beragama Islam, orang-orang yang beriman, yang selalu menjaga keimanannya dan menjaga sholat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita bawa pulang sebagai bekal motivasi kita untuk menjaga iman kita di keluarga kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah dapat menjaga kita, memelihara kita untuk dapat kita memelihara keimanan kita ini, karena la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kita. Meskipun kita ingin, kalau tidak ada pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita, dan kita dapat menjaga iman kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان
واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.